bertemu pada pelatihan online metode penelitian analisis data sekunder. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini bersama penulis buku langsung yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, yaitu Pak Nanang Martono PhD. Nah, pada pagi hari ini, webinar kita pagi hari ini akan membahas mengenai metode analisis data sekunder. Nah, apa itu analisis data sekunder? Apa contohnya? Apa kegunaannya? Apa keunggulannya? Nanti pada pagi hari ini akan kita bahas, sekaligus bagaimana cara menggunakan dan alat apa yang digunakan oleh analisis data sekunder ini. Nah, pada pagi hari ini kita beruntung sekali bisa ditemani oleh penulis buku langsung dari metode analisis, metode penelitian kuantitatif, beliau yaitu Pak Nanang Martono. Nah, sebelumnya kami akan membacakan kurikulum singkat beliau. Pak Nanang Martono ini merupakan lulusan S1 Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, kemudian melanjutkan di Sosiologi Universitas Indonesia, kemudian lanjut lagi S3 di Sosiologi Pendidikan Université de Lyon, Prancis. Nah, beliau merupakan dosen di program studi Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian selain sebagai dosen, beliau aktif meneliti, kemudian aktif juga menulis buku. Nah, beberapa buku yang diterbitkan di PT Raja Grafindo Persada, di antaranya adalah metode penelitian kuantitatif, analisis isi dan analisis data sekunder, kemudian sosiologi basic, sosiologi perubahan sosial, sosiologi pendidikan Michel Foucault, kemudian metode penelitian sosial, kemudian yang terbaru dasar-dasar logika yang diterbitkan di PT Raja Grafindo Persada. Nah, pada pagi hari ini saya mohon izin kepada para peserta webinar, mohon maaf nanti kita akan mengakhiri lebih awal karena Pak Nanang ada tugas akademik yaitu harus rapat di Unsud. Kita akan mengakhiri forum di 11.30 nantinya. Jadi lebih awal atau lebih singkat 30 menitan. Nah, baik, ini nanti akan kita awali dengan pemaparan materi dari Pak Nanang sekitar 45 menit. Nah, para peserta dipersilakan untuk nanti kalau ada pertanyaan mempersiapkannya dengan raise hand. Setelah paparan dari Pak Nanang berakhir, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada mohon bisa di-unmute. Kemudian di webinar kali ini juga kita akan memberikan door prize kepada penanya terpilih. Nanti akan disampaikan oleh panitia yang akan mendapat door prize. Kemudian selain itu juga akan diberikan sertifikat untuk semua peserta webinar. Dan kemudian juga selain buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu metode penelitian kuantitatif, para peserta juga bisa mendapatkan atau membeli buku-buku karya penulis yang lain, yaitu Pak Nanang dengan diskon khusus. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, Pak Nanang Martono, sekitar 45 menit ke depan, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik,
Terima kasih Mas Ahmadi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk staf PT Raja Grafindo Persada, ya terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, untuk kali keempat ini ya, saya mengisi apa istilahnya seminar dan pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh Raja Grafindo Persada. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ada Mas Ahmadi, Mbak Heti, Mas Embun, dan teman-teman dari Jakarta maupun Mbak Heni ya, ada ya, dari Jakarta maupun dari Jogja. Ya. Baik, tadi yang sudah disampaikan Mas Ahmadi bahwa kali ini saya akan membahas satu metode lagi yang sebenarnya merupakan satu bagian dari buku saya, metode penelitian kuantitatif ya. Kalau dulu waktu bulan Juni kalau nggak salah itu metode yang saya bahas adalah metode analisis isi ya. Yang hari ini adalah metode analisis data sekunder ya, dan dua metode itu dibahas di buku saya yang berwarna merah yang alhamdulillah sampai tahun ini sudah beberapa kali cetak ulang dan rencananya tahun depan akan saya revisi ya. Mudah-mudahan di tengah kesibukan saya masih sempat untuk merevisi buku tersebut ya, karena sudah lama tidak saya revisi dan terakhir itu edisi revisi tahun 2013, jadi sudah 7 tahun yang lalu ya buku itu tidak bergerak ya, tidak bergerak dalam arti tidak ada perubahan isi ya. Mudah-mudahan dari tahun 2021 ya buku itu sudah bisa saya revisi. Baik, Mas Ahmadi, saya izin untuk share PowerPoint, tapi mohon maaf saya tidak bisa share karena dikunci oleh host. Ya, mohon host bisa memberikan Pak Nanang sebagai co-hostnya. Host disable participant screen sharing. Mohon ditunggu sebentar. Mohon host bisa memberikan akses kepada Pak Nanang untuk men-share screen. Dengan saya Pak Nanang yang di sosiologi unsut ya? Ya, sosiologi unsut. Oh, oke. Yang ini. Maaf ya Pak, tadi nyari namanya Pak Nanang soalnya boten-boten. Yang sewu. Nggak apa-apa. Pak, ya monggo Pak. Nggak apa. Oke, terima kasih Mbak Heti ya. Mbak Heni ya. Ada Heti dan Heni, saya sering salah sebut. Sudah muncul Mas Ahmadi? Sudah. Oke. Kirang dibesarkan saja, dimaksimalkan. Ya. Masih proses, bentar. Mudah-mudahan jaringan lancar ya. Cakep baik. Pak, sampun. Cakep ya, ya. Kayak Mas Ahmadi ya. Baik, Mas Ahmadi dan rekan-rekan peserta ya, yang mungkin dari berbagai kalangan. Ya, saya mulai dulu dari posisi ya, posisi metode analisis data sekunder ya. Nanti kita akan bahas dulu latar belakangnya. Yang pertama, mengapa muncul metode ini ya, kemudian apa itu metode analisis data sekunder atau ADS, kemudian beberapa data atau sumber ide untuk melakukan ADS ini, kemudian langkah
langkah melakukan ADS, kemudian plus minus ya kelebihan kekurangan metode analisis data sekunder ini. Baik, untuk mempersingkat waktu karena nanti agar lebih banyak waktu untuk tanya jawab atau diskusi, saya langsung mulai saja. Baik, mengapa ada analisis data sekunder? Ya, karena tentu saja seiring perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah perkembangan ilmu tentang metode penelitian, maka banyak sumber data yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan sebuah proses penelitian. Dan proses penelitian tidak harus menggunakan metode, tidak harus menggunakan manusia ya sebagai sumber informasi ataupun sebagai sumber data ya, karena sumber-sumber yang sifatnya mati atau tidak bergerak pun ya bisa kita manfaatkan untuk melakukan sebuah proses penelitian, baik itu menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Ya, kalau dulu saya bahas di metode analisis sisi itu, kita bisa menggunakan misalkan media massa, ya, majalah, kemudian akun Instagram, misalkan komentar-komentar di media sosial itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan penelitian analisis isi. Nah, yang sekarang kita bahas adalah analisis data sekunder. Ya, tentu saja sumber datanya berbeda dengan analisis isi. Nah, kalau kita merujuk pada tipologi ya atau dalam bahasa Neumann itu dimensi penelitian, maka kita bisa mengklasifikasikan metode penelitian menjadi 4 jenis ya, berdasarkan tujuan, manfaat, kemudian waktu, dan metode. Ini saya mengambil dari bukunya Neumann, Social Research Method ya, yang sudah beberapa kali muncul edisi revisi ya. Kalau dari tujuan, ya Neumann membagi menjadi eksploratif, deskriptif, eksplanatif. Ya, kemudian kalau manfaat itu ada riset dasar dan riset terapan. Kemudian dari sisi waktu ada riset longitudinal dan cross seksional. Nah, yang akan kita bahas itu adalah analisis data sekunder. Itu merupakan bagian dari metode penelitian kuantitatif. Ya, karena metode penelitian kuantitatif itu ada 4 jenis ya, ada survei, eksperimen, kemudian analisis isi, dan analisis data sekunder. Dan tadi saya sampaikan ada penelitian menurut tujuan, manfaat, waktu, itu bisa dibaca di buku saya, itu sudah ada penjelasannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas satu persatu karena nanti waktunya cukup panjang. Nah, selain metode kuantitatif, tentu saja ada metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini ragamnya lebih banyak ya daripada metode penelitian kuantitatif. Ya. Ini untuk pengantar ya, agar kita memiliki pemahaman tentang di mana posisi metode analisis data sekunder ya. Jadi metode ini adalah bagian dari metode penelitian kuantitatif. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ADS ya, analisis data sekunder, hampir semua peneliti ketika melakukan proses penelitian dengan metode apapun, ya, baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif, pasti sedikit atau banyak ya peneliti pasti akan melakukan yang namanya analisis data sekunder. Ya, contoh dalam riset lapangan, dalam arti menggunakan manusia sebagai objek penelitian, ya kita pun pasti akan melakukan ADS. Misalnya ketika peneliti menggambarkan tentang karakteristik lokasi penelitian, misalkan sebuah penelitian dilakukan di kota Depok, Jawa Barat ya. Di sana kan tidak mungkin kita secara tiba-tiba langsung
menampilkan data responden atau informan ya dalam studi kualitatif ya. Kita juga tidak kemudian tiba-tiba memunculkan hasil wawancara ya lalu kita analisis ya. Tentu saja pelaporan hasil penelitian akan didahului dengan deskripsi ya atau penggambaran tentang bagaimana karakteristik lokasi penelitian. Misalnya bagaimana kota Depok itu secara statistik ya kalau dalam bahasa kuantitatif. Misalnya berapa jumlah penduduknya, karakter sosialnya bagaimana, fasilitas umum yang ada di Depok apa saja, ya kemudian karakter gender ya laki-laki perempuan, ya penduduk Depok seperti apa, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuat deskripsi tentang lokasi penelitian, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya ADS. Mengapa? Karena ketika kita membuat deskripsi itu, kita tidak akan mungkin melakukan pengumpulan data sendiri. Pasti kita akan meminta data dari sumber-sumber yang valid, misalkan dari pemerintah daerah atau dari BPS. Nah, kan kita tidak mungkin mendeskripsikan tentang berapa jumlah laki-laki perempuan di Kota Depok, lalu kita menghitung sendiri kan tidak mungkin. Makanya kita memanfaatkan sumber data yang sudah ada di BPS yang bisa kita akses ya secara gratis lah. Disitulah sebenarnya kita melakukan analisis data sekunder. Nah, ADS disebut juga exciting statistik. Ya, ada juga sebagian buku yang menyebutkan dengan istilah archival data analysis ya. Nah, namun untuk istilah yang terakhir ini ya data arsip ya analisis data arsip ini sebagian buku ada yang membedakan dengan konsep ADS. Jadi untuk analisis data arsip ini menunjuk pada penggunaan arsip hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Misalkan beberapa tahun yang lalu pernah ada survei tentang suatu variabel dan angket itu tidak mungkin dipublikasikan karena terkait dengan etika penelitian ya maka hasil pengisian angket itu tidak boleh dipublikasikan karena itu sifatnya rahasia dan angket itu hanya boleh dipublikasikan beberapa tahun kemudian ya. Nah, yang dimaksud dengan data arsip analisis ini oleh sebagian penulis dikatakan sebagai sebuah proses penelitian yang memanfaatkan ya, data penelitian sebelumnya. Jadi sebagian buku ada yang membedakan istilah ADS dengan archival data analysis, ya data arsip analisis. Ya, ada yang membedakan meskipun secara praktis ya, secara teknis langkah-langkah yang dilakukan antara ADS dan analisis data arsip ini adalah sama, ya hanya beda sumber datanya saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu ADS? Nah, ADS itu adalah penelitian yang memanfaatkan data sekunder. Data sekunder itu apa sih? Ya, data yang sudah ada di lembaga atau instansi tertentu. Biasanya data itu sudah tersedia di lembaga. Misalkan kalau saya contohkan di slide itu ada profil kemiskinan di Indonesia. Nah, itu biasanya BPS punya. Ya, kita bisa menggambarkan bagaimana sih karakter orang miskin ya. Karakter bukan dalam arti kepribadian ya, karakter dalam arti misalkan pekerjaannya apa, laki-laki, perempuan, jenis kelamin ya, kemudian sebagian tinggal di mana, apakah di perkotaan atau di pedesaan, kemudian dari status keluarga misalkan dan sebagainya, itu ada profil kemiskinan di Indonesia. Kemudian tentang data tentang pengangguran itu juga ada. Jadi kita bisa manfaatkan ya. Misalkan pengangguran itu lebih banyak laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, yang lebih banyak nganggur itu lulusan mana?
apakah SMA, SMK, SMP, atau mungkin perguruan tinggi S1, atau mungkin banyak juga lulusan S2 yang nganggur. Nah, dari data itu kita buat sebuah analisis. Ya, mengapa sih misalkan ada data? Mengapa sebagian besar ya masyarakat yang menganggur, ya maaf ya, yang menganggur itu sebagian besar kok dari SMK. Nah, ini kita buat analisis. Atau yang lain misalkan, mengapa sih banyak sarjana menganggur sementara yang SMA kok banyak yang sudah bekerja? Artinya mengapa angka pengangguran kok lebih banyak didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Nah, inilah yang kemudian akan kita analisis. Ya, kemudian tenaga kerja misalnya. Ada juga ya karakteristik angkatan kerja di Indonesia. Misalkan dari sisi usia. Ya, usia apa saja yang mayoritas masih bekerja. Kemudian jenis kelamin, kemudian mereka bekerja di sektor apa, apakah sektor industri, apakah sektor pariwisata, atau perdagangan, atau yang lain. Nah, ini data ini tentu saja bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga yang memang ya mengumpulkan data tersebut. Ya, jadi tidak sembarang instansi tentu saja memiliki data yang kita perlukan. Jadi kita harus melihat ya kira-kira data itu ada di mana. Data dari misalkan kepolisian juga boleh, karena di kepolisian juga tersedia data yang bisa menjadi bahan ADS. Misalkan apa? Berita acara pemeriksaan misalkan untuk kasus-kasus kriminal atau data pelanggaran lalu lintas atau yang lain. Kemudian data dari misalkan yang paling mudah itu dari kampus pun bisa kita manfaatkan. Apa misalkan? Nah, kampus tentu saja memiliki data tentang karakteristik atau latar belakang sosial mahasiswanya, ataupun di sekolah bisa kita minta data siswa misalnya. Itu bisa menjadi bahan ADS. Contoh yang data yang diperoleh dari kampus, misalkan apa? IPK. Nah, dari IPK itu kita bisa analisis, misalkan kita klasifikasikan antara laki-laki dan perempuan. Ya, mana yang IP-nya lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan? Nah, itu bisa kita olah. Kemudian dari asal wilayah, misalkan, atau misalnya status tempat tinggal. Mungkin beberapa kampus ada yang menyediakan, misalkan yang antara yang kos dengan yang tidak. Ya, lebih tinggi mana IPK-nya? Nah, itu secara sosiologis menarik. Nanti ada temuan misalkan, oh ternyata yang indekos IPK-nya lebih tinggi daripada yang tinggal bersama keluarga, misalnya. Lalu kita analisis mengapa mahasiswa yang indekos kok IPK-nya lebih tinggi daripada yang tinggal bersama keluarga. Nah, ini kalau dari kacamata sosiologi, karena saya background-nya sosiologi. Ya. Nah, ADS ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki metode lain. Salah satu keunggulannya adalah lingkup penelitian yang kita lakukan bisa bersifat sangat luas sekali, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, negara, bahkan juga lingkup internasional. Nah, contoh yang lingkup desa. Di desa pasti ada data monografi. Nah, data monografi itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan ADS. Apalagi di kecamatan, itu pasti ada banyak data. Ya, kemudian tadi saya sebut di KUA misalkan, karena KUA itu kan levelnya kecamatan ya, bukan kabupaten. Ya, itu juga di sana tersedia banyak sekali informasi yang bisa menjadi bahan ADS. Di lingkup kabupaten, ya kalau kita datang ke BPS itu ada banyak sekali data, misalkan Depok dalam angka, ya kemudian Banyumas dalam angka,
atau Semarang dalam angka. Nah, BPS setiap tahun akan mengeluarkan buku tersebut. Lah, di buku tersebut tersedia banyak sekali informasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, itulah salah satu keunggulan ADS, dan ini tidak mungkin ya kita teliti dengan menggunakan survei. Ya, karena kalau survei lingkupnya nasional tentu saja biayanya relatif lebih mahal. Nah, di lingkup internasional juga sama. Mungkin dari mahasiswa jurusan HI bisa memanfaatkan data mengenai karakteristik negara-negara di dunia. Misalnya tingkat inflasi, jumlah penduduk misalkan, atau yang lain ya. Mungkin dari HI lebih memahami data apa yang mereka butuhkan untuk melakukan studi-studi di level internasional. Nah, pada intinya semua topik penelitian bisa kita manfaatkan, tapi catatannya adalah data yang kita perlukan tersedia atau tidak. Nah, ketika data itu sudah tersedia, apakah kemudian data itu bisa diakses? Nah, ini salah satu kendala ADS. Seringkali data ada, tapi data tidak bisa diakses. Mungkin karena alasan kerahasiaan. Tadi contohnya saya sampaikan di awal, data di kantor kepolisian tentang berita acara pemeriksaan kasus-kasus kriminalitas. Nah, mungkin beberapa Polres ya ada yang merahasiakan data tersebut sehingga tidak bisa diakses untuk tujuan penelitian. Contoh tadi saya sampaikan data siswa di sekolah atau di kampus. Ya, data ada, tapi belum tentu kampus atau sekolah membolehkan data itu diakses. Nah, itu salah satu problem yang perlu diperhatikan sejak awal. Saya contohkan itu di slide, ada hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Nah, atau SDKI. SDKI ini adalah survei yang dilakukan BKKBN bekerja sama dengan BPS. Survei ini dilakukan beberapa tahun sekali, ya, jadi tidak setahun sekali. Ya. Di sini survei demografi dan kesehatan Indonesia ini juga sangat beragam. Ada banyak data, mulai dari masalah lansia, masalah remaja, ini pun bermacam-macam. Ada banyak data, misalkan status pernikahan perempuan, tentang pemahaman mengenai HIV/AIDS, kemudian konsumsi air, dari mana mereka menggunakan air, apakah menggunakan air tanah atau air dari perusahaan daerah air minum atau yang lain. Ya, di situ data di SDKI relatif cukup lengkap. Ya, dan ini bisa diakses secara gratis melalui internet. Ya, Anda bisa mencari di Google, ya, tulis saja SDKI. Nanti akan diarahkan ke BPS dan nanti kita diminta untuk membuat akun, ya. Jadi kita harus login dulu. Nah, kemudian BPS juga menerbitkan Statistik Indonesia. Nah, ini adalah hasil survei tahunan. Jadi bukan survei sensus penduduk, ya. Kalau sensus penduduk itu kan 10 tahun sekali, dan sekarang 2020 ini baru ada sensus penduduk. Nah, BPS juga melakukan sensus tahunan, ya. Survei Sosial Ekonomi Nasional, ya, Susenas kalau nggak salah kepanjangannya itu. Ya, Susenas itu dilakukan tiap tahun. Dan hasil Susenas juga dipublikasikan secara gratis. Ya, kita bisa melacak hasil Susenas itu di situs bps.go.id. Ya, di sana ada banyak sekali data, dan tidak hanya di level nasional, data di tingkat provinsi pun bisa diakses di BPS tadi, ya, di situs BPS tadi. Jadi 33 provinsi.
Ya, silakan kalau penasaran buka saja link BPS tadi. Di sana kita bisa mendapat data yang sangat beragam ya, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian, nah, isu yang penting dipahami ketika kita memutuskan menggunakan metode ADS adalah pada validitas data. Nah, validitas data itu bisa saja, ya, problem validitas data bisa saja muncul ketika kita ingin melakukan komparasi atau studi perbandingan data dari tempat yang berbeda. Misalkan tadi saya sampaikan untuk level internasional, ya mahasiswa HI misalnya, kalau kita ingin melakukan komparasi data antar negara, ya bisa jadi di sana ada perbedaan cara penghitungan data, ya, atau perbedaan cara memperoleh data. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika ada perbedaan mengenai metode pengambilan data, tentu saja kita harus melakukan cross check, ya, penyamaan persepsi atau penyamaan definisi dulu. Ya. Contoh data yang mungkin mengalami perbedaan, misalkan data pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu apakah dihitung per keluarga atau dihitung per individu? Nah, ini yang harus kita pahami, ya, tentang definisi pendapatan per kapita. Nah, kalau dihitung per individu, misalkan dalam satu kakak itu ada 2 orang yang bekerja, apakah pendapatan per kapita dihitung dari 2 orang itu atau dihitung satu persatu secara individual? Nah, ini yang harus kita cross check. Karena perbedaan cara penghitungan itu nanti juga akan menyebabkan perbedaan data. Termasuk kalau di dalam survei juga sama kan. Kalau survei kita menanyakan pendapatan itu harus jelas. Misalkan kita bertanya ke mahasiswa, berapa pendapatan orang tua Anda? Nah, yang dimaksud orang tua itu siapa? Apakah hanya bapak saja? Karena yang bekerja biasanya kan ayah. Ya, bisa saja nanti si mahasiswa memiliki persepsi bahwa yang dimasukkan itu hanya pendapatan bapak saja. Nah, karena mungkin bapak yang bekerja secara formal, sementara mungkin ibunya bekerja tapi tidak formal atau tidak memiliki pendapatan yang tetap. Nah, bisa jadi si mahasiswa atau si responden itu akan mengisi pendapatan si ayahnya saja. Padahal mungkin yang dimaksud oleh peneliti adalah pendapatan dari orang tua dalam arti ayah dan ibunya. Jadi kalau ibunya itu bekerja dan memiliki tapi pendapatan tidak menetap, ya, mungkin si peneliti menginginkan bahwa pendapatan yang ditulis hanya pendapatan rata-rata. Biasanya dalam 1 bulan ibumu mendapat penghasilan berapa rupiah. Nah, lalu digabung dengan pendapatan dari ayah. Lalu muncullah pendapatan orang tua. Jadi harus clear dulu, ya, yang dimaksud pendapatan orang tua itu siapa? Apakah hanya ayah saja atau ibu saja? Dan pendapatan per kapita itu apakah dihitung per minggu atau per bulan? Nah, itu harus jelas juga satuan waktunya. Karena kalau orang bekerja itu kan kadang ada yang pendapatannya harian, ada yang pendapatannya mingguan, ada yang bulanan. Ya, harus ditegaskan di awal, ya, pendapatan seperti apa yang dimaksud dalam penelitian ini. Ini nanti akan berimplikasi pada masalah validitas data. Ini secara singkat bagaimana kita melakukan analisis data. Meskipun kotak yang saya gambar itu cukup banyak,
ada 14 kotak ya. Namun sebenarnya untuk prosesnya tidak serumit gambar itu, ya tenang saja. Tapi intinya mudahlah kita melakukan ADS ini. Asalkan tadi data ada dan data bisa diakses. Yang pertama adalah merumuskan masalah, jelas karena penelitian berawal dari masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja masalah ini jawabannya bisa kita temukan dengan melakukan analisis data sekunder. Nah, setelah merumuskan masalah, ya kita melakukan studi pustaka untuk menentukan teori. Saya yakin peserta sudah memahami apa itu studi pustaka, jadi saya tidak membahas terlalu detail ya. Intinya salah satu fungsi studi pustaka dalam penelitian kuantitatif adalah untuk merumuskan teori, dan nanti teori ini akan menjadi dasar rumusan hipotesis. Ya. Kemudian menentukan variabel, ya variabel ini nanti akan berimplikasi pada data apa yang akan kita cari di lembaga tertentu, ya atau mungkin di situs tertentu, ya. Melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah suatu proses menentukan bagaimana variabel kita ukur. Ya, misalkan tadi data di SDKI itu ada salah satu data yang menyebutkan sumber pengetahuan tentang HIV/AIDS. Nah, ada di data SDKI ada. Kalau kita akses nanti sumber pengetahuan tentang HIV/AIDS. Ada juga yang berkaitan dengan masalah reproduksi, itu juga ada. Nah, di sana tentu saja variabel harus menyesuaikan data yang ada. Nah, disitulah kemudian kita melakukan pengukuran. Nah, dalam ADS, pengukuran ini relatif lebih mudah karena data sekunder biasanya sudah merumuskan bagaimana data itu dikumpulkan dan apa batasan data tersebut. Misalkan data pengetahuan tentang HIV/AIDS. Nah, di situ ada beberapa indikator, misalkan apakah menurut responden HIV/AIDS bisa ditularkan dari dari ibu ke anak, misalnya. Apakah berapa persen responden yang menjawab ya dan berapa yang menjawab tidak. Kemudian responden diminta untuk menjawab apakah HIV/AIDS bisa menular di kolam renang, ya, ketika penderita HIV/AIDS berenang bersama dengan orang yang tidak terinfeksi. Lalu apakah bisa tertular? Nah, responden kita minta untuk menjawab ya atau tidak. Nah, itulah beberapa indikator untuk mengukur pengetahuan responden tentang HIV/AIDS. Ya, intinya data yang disajikan dalam sumber data tadi pasti sudah memiliki definisi tertentu, dan di tiap lembaga ada kemungkinan definisinya beda. Ketika definisinya beda, maka yang tadi saya sampaikan hasilnya pun akan berbeda. Ya, ini harus kita pahami dulu. Nah, kemudian menyusun pedoman pengodingan. Nah, pengodingan itu kita lakukan ketika kita menggunakan data yang masih mentah. Karena kalau data di BPS itu kan data-data yang masih perlu pengolahan, ya bentuknya kan tabel-tabel. Misalkan kalau kita mencari di buku, misalkan ya Depok dalam angka, atau yang kabupaten ya misalkan Banyumas dalam angka. Nah, Banyumas ini kan terdiri atas 27 kecamatan. Ya, biasanya BPS di kabupaten akan mengumpulkan data per kecamatan. Nah,
dari 27 kecamatan yang ada di Banyumas, kalau kita coding, misalkan, data apa sih yang kita perlukan? Misalkan, data jumlah penduduk, ya, per kecamatan, laki-laki perempuan. Kemudian data jumlah siswa yang lulus SD, data jumlah penduduk yang lulus SMP. Lah itu ada dirinci per kecamatan. Nah, itulah yang kemudian nanti kita coding, ya, karena kita tidak mungkin memasukkan semua data ke komputer untuk pengolahan, dan kemudian setelah data itu dikoding, kita bisa langsung melakukan pengolahan data untuk tujuan analisis. Nah, menentukan unit observasi dan unit analisis. Kalau unit observasi itu adalah tempat ya kita mencari data tersebut. Kalau unit analisis adalah di level mana data akan kita kumpulkan. Apakah di level desa, kecamatan, kota, kabupaten, atau provinsi, atau level internasional. Kita harus tentukan dulu di awal. Nah, kita kemudian menentukan sampel. Nah, sampel dalam ADS bisa dibatasi dalam rentang waktu. Ya, misalkan kalau kita mencari data di KUA tentang kasus perceraian. Nah, kita pengen tahu nih, misalkan pasangan yang bercerai itu biasanya usia pernikahannya berapa tahun. Nah, tentu saja untuk kasus perceraian itu sangat banyak. Tentu saja karena sangat banyak tidak mungkin ya mungkin saja ya, tapi bisa juga kita kalau datanya terlalu banyak bisa kita batasi, misalkan kasus perceraian di Kabupaten X ya pada tahun 2019. Lah, disitulah kita sudah menentukan sampel bahwa sampel kita adalah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2019. Ini sampel. Nah, atau bisa juga kita buat dalam tempo 2 tahun untuk populasi misalnya. Kita untuk populasinya memilih kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten X pada tahun 2019 dan tahun 2018. Ternyata pada rentang waktu 2 tahun itu jumlah perceraian mencapai misalkan ya 200 kasus. Nah, itu populasinya. Kita bisa tentukan berapa persen kasus yang akan kita jadikan sampel. Apakah 50% atau 60%, atau mungkin semua kasus kita jadikan sampel, atau kita menggunakan sampel jenuh. Nah, itu opsional. Kemudian setelah sampel kita tentukan, kita baru mengumpulkan data, kemudian menguji reliabilitas. Reliabilitas itu adalah kehandalan alat ukur. Kalau dalam survei, alat ukurnya adalah kuesioner. Kalau dalam ADS, alat ukurnya adalah pedoman pengodingan. Ya, jadi pengodingan itu sama seperti analisis isi. Ya, ini juga menjadi alat ukur yang harus benar-benar ditetapkan sejak awal oleh peneliti. Ya, mengapa sih reliabilitas ini menjadi penting? Ya, ini fungsinya untuk menguji konsistensi hasil. Artinya, jika kita melakukan pengodingan lebih dari 1 kali, hasilnya sama atau tidak. Kalau hasilnya berbeda, berarti pedoman pengodingan kita kurang reliabel. Nah, cara untuk menguji reliabilitas bisa kita gunakan 2 cara. Yang paling mudah, kita menggunakan intercoder atau kita melakukan 2 kali pengukuran. Misalkan kita sebagai peneliti sendirian ya melakukan pengodingan 2 kali.
apakah hasil pengodingan pertama dan kedua hasilnya sama atau tidak. Kalau sama berarti reliable, kalau tidak berarti tidak reliable. Atau kita memanfaatkan dua pengode. Jadi kita minta teman kita misalnya untuk melakukan pengodingan pada data penelitian. Nah, kalau kita bandingkan, apakah hasil pengodingan kita dan teman kita sama atau tidak? Kalau sama, berarti data kita alat ukur kita reliable. Kalau tidak, ya berarti perlu ada evaluasi. Ya, apakah ada pemaknaan definisi yang berbeda atau karena faktor yang lain. Baru kita melakukan pengodingan, lalu mengolah data seperti biasa dengan SPSS ataupun Excel ya, atau manual kalau memungkinkan. Lalu kita menyajikan data dalam bentuk tabel atau mungkin kita olah dengan menggunakan korelasi ataupun sampai ke regresi atau yang lain. Lah kemudian data hasil pengolahan itu kita beri interpretasi, lalu kita menyusun laporan sebagai tahap akhir proses penelitian. Saya kira untuk prosesnya tidak terlalu berbeda dengan metode yang lain, ya. Nah, kelebihan ADS, ya, hemat waktu, tenaga, dan biaya, karena kita tidak perlu keluar rumah atau keluar kampus. Apalagi dengan internet, data sudah tersedia dengan mudah di internet, tinggal kita unduh saja. Kemudian ADS lebih aman dilakukan karena tidak melibatkan orang. Jadi apapun hasilnya, ya itulah kebenarannya. Jadi tidak ada istilah hasil penelitian dikomplain orang lain atau responden, itu nggak ada. Kemudian ADS memungkinkan peneliti melakukan penelitian dalam jangka yang panjang. Misalkan tadi kasus perceraian, ya bisa kita tarik datanya dari tahun 2010 sampai 2019. Itu kan panjang sekali. Ya. Coba kalau kita akan meneliti orang yang sudah bercerai menggunakan survei. Nah, berapa orang yang harus kita datangi rumah ke rumah? Nah, ketika sudah ketemu orangnya, belum tentu orang itu mau memberikan informasi. Misalkan kita tanya, Bu, mengapa ibu bercerai dengan suami ibu? Ya, apa alasannya? Nah, tentu saja tidak semua orang mau memberikan keterangan itu. Tapi dengan menggunakan data sekunder, informasi itu mudah kita dapatkan di misalkan kantor KUA atau kantor pengadilan agama. Itu pun kalau data bisa kita akses. Kalau data tidak bisa kita akses, ya tentu saja kita tidak bisa melakukan penelitian tentang perceraian. Ya. Termasuk ketika kita menggunakan data di kampus, data mahasiswa di kampus. Ya, kita kan kalau menggunakan survei paling hanya menggunakan responden, menggunakan sampel. Tidak bisa meneliti dengan sampel jenuh, ya, atau semua mahasiswa kita tanya satu persatu. Misalkan kita mau membandingkan nih IPK antara mahasiswa dan mahasiswi di kampus X. Nah, tidak semua mahasiswa itu bersedia memberikan informasi tentang berapa IPK dia. Nah, kita nggak bisa maksa. Karena kalau kita maksa, kita menyalahi etika penelitian. Nah, alternatifnya kita menggunakan data sekunder. Ya, tapi catatan saya, data itu harus bisa diakses. Itu kuncinya. Kalau data tidak bisa diakses, tentu saja penelitian tidak bisa dilanjutkan. Nah, ADS memungkinkan kita meneliti gejala sosial secara makro.
dari level desa sampai negara, ya bahkan tingkat dunia, internasional itu bisa kita lakukan dengan ADS. Kemudian tidak memiliki efek sosial karena objeknya pasif. Nah, ADS juga punya kelemahan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang krusial adalah masalah ketersediaan data. Ada atau tidak data itu, dan kalau data itu ada, apakah bisa diakses atau tidak. Ini menjadi kelemahan ADS. Masalah validitas dan reliabilitas. Ini juga menjadi pertanyaan penting. Bagaimana data itu dikumpulkan oleh lembaga terkait. Ya. Contoh, kita akan memanfaatkan data monografi desa yang tersebar di setiap desa, di satu kabupaten misalkan. Papan monografi kita foto, ya, lalu kita olah. Nah, karena kemampuan perangkat desa itu sangat beragam, ya karena tidak semua desa memiliki perangkat desa yang berpendidikan tinggi, ya maka bagaimana data itu diperoleh atau dikumpulkan menjadi isu yang sangat penting. Ya, bisa jadi data monografi itu tidak diupdate, ya karena di desa itu tidak ada tenaga untuk melakukan survei. Nah, biasanya ya sangat jarang ya kita temukan aparat perangkat desa melakukan survei tiap tahun untuk melengkapi atau mengupdate data monografi desa. Nah, itu sangat jarang sekali. Nah, oleh karena itu, apakah data monografi di desa itu valid atau tidak? Ini menjadi pertanyaan penting. Nah, di tingkat kabupaten juga sama. Ya, di kabupaten pun survei tahunan hampir tidak dilakukan, kecuali untuk Susenas. Ya, itu pun data terbatas. Nah, biasanya mereka juga memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh staf yang ada di masing-masing wilayah. Dan mungkin seringkali data yang ada tidak up to date. Nah, ini juga menjadi persoalan krusial ketika kita melakukan analisis data sekunder. Ya. Namun bukan berarti ADS ini sulit dilakukan, ya. Asalkan data ada dan bisa diakses, pasti ADS bisa dilakukan. Dan bagaimana kalau misalkan data itu nggak valid? Bagaimana kita menguji? Misalkan, apakah kita harus mempertanyakan bagaimana data diperoleh? Kita cross-check sampai ke masyarakat, misalkan, ya saya kira nggak perlu. Ya, saya kira nggak perlu, karena kalau masalah validitas ya bagaimana data itu diperoleh itu menjadi kewenangan pihak terkait. Ya peneliti tidak bisa untuk mengubah data, mempertanyakan. Ya boleh sih mempertanyakan, tapi kan tidak kemudian kita berusaha memaksa mereka untuk mengumpulkan data yang lebih valid. Ya memang datanya seperti itu. Ya. Dengan berbagai keterbatasan sumber daya manusia, ya kita tentu tidak bisa memaksa mereka untuk mengupdate data setiap tahun. Ya, mereka harus keliling rumah setiap tahun. Ya, karena ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini contoh data display yang diperoleh dari ADS. Ini adalah data dari hasil penelitian kasus-kasus perceraian. Saya lupa ini di wilayah mana karena saya tidak mempublikasikan lokasinya. Ini adalah data motif seseorang mengajukan cerai gugat. Jadi cerai gugat itu adalah perceraian yang diminta
oleh pihak istri. Jadi si perempuan minta cerai. Nah, beberapa motif yang berhasil dikode dari data di KUA. Ada sekitar 5 motif yang sering menjadi ya alasan sepasang suami istri itu menjadi alasan mengapa si istri mengajukan perceraian. Yang pertama karena alasan perselisihan dan pertengkaran. Nah, di sini ada 94 kasus. Ya. Ini mengapa 94 dan banyak sekali? Ini karena dalam satu kasus perceraian bisa jadi ada beberapa faktor. Jadi tidak faktor tunggal. Jadi jumlah persen itu tidak total 100% ya kalau dijumlah ke kanan. Ya itu karena dalam beberapa kasus perceraian faktor yang menyebabkan si istri menggugat cerai disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya satu faktor ya. Jadi perceraian dan pertengkaran ini ada 94 kasus ya. Kemudian si istri merasa bahwa suami tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada 88,78%. Nah, ada juga masalah ekonomi, ada juga karena will, ya si suami punya simpenan. Nah, itu ada 15% kasus. Kemudian si suami melakukan KDRT. Nah, ada 8% kasus. Ada juga yang mengatakan si istri karena dia dijodohkan, jadi nggak cocok dengan suaminya. Nah, ini ada 2,8%. Ada yang mengatakan karena suaminya pemarah. Ada yang mengatakan karena si suami suka mabok. Ya, ada yang mengatakan bahwa di antara dia dan suaminya tidak ada kesepakatan tinggal bersama. Ya, jadi si istri memilih cerai. Ya. Ada juga istri yang mengatakan karena mertuanya tidak suka dengan istri, dengan dia. Ya, karena dia merasa tidak diterima mertuanya, maka dia memilih menggugat cerai. Dan lain sebagainya. Ada juga faktor cemburu, suami suka bohong, suami impoten, ya, karena suami memperkosa ibu kandung, ya, karena suami terjerat narkoba, nah itu sekian persen, ya kecil sekali. Tapi mayoritas tadi, mengapa si istri menggugat cerai adalah karena faktor perselisihan, pertengkaran, suami tidak tanggung jawab, masalah ekonomi, ada will, dan yang lain. Kemudian saya tunjukkan juga untuk usia pernikahan pada saat istri menggugat cerai. Nah, sebagian besar kasus perceraian terjadi ketika usia pernikahan di bawah dan sampai 5 tahun. Ya, sebagian kecil, ya ada sebagian kecil saja kasus perceraian yang terjadi ketika usia pernikahan itu di atas 15 tahun. Nah, jadi semakin tua usia nikah, peluang terjadi perceraian itu semakin kecil. Nah, dari data ini apa yang bisa kita analisis? Ya, mengapa sih kasus perceraian kok lebih banyak terjadi pada pernikahan muda yang masih di bawah ya 5 tahun menikah cerai? Ya, secara sosiologis ini bisa disebabkan karena usia-usia tersebut memang masih rawan, ya, masih rawan karena mungkin suami dan istri masih memerlukan banyak penyesuaian, dan penyesuaian itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, kalau berhasil mereka bisa eksis, lanjut menikah, ya, membina rumah tangga. Kalau mereka gagal menyesuaikan diri dengan pasangan, tentu yang terjadi adalah perceraian. Nah, kemudian yang usia di atas 15 tahun juga sedikit sekali, hanya 13%. Ya. Logikanya kalau orang sudah lama menikah, ya mereka sudah bisa melakukan adaptasi, sudah tahu sama tahu.
Nah, jadi kemungkinan terjadi perceraian itu juga lebih sedikit. Nah, tentu saja nanti bisa kita cross check-kan, ya, kita bisa buat tabel silang, ya. Misalkan ada nggak sih hubungan antara usia nikah dengan motif menggugat cerai? Ada hubungan nggak sebenarnya antara pasangan-pasangan muda dan pasangan tua, ya dalam arti usia nikah sudah lama tuh ya. Kalau dilihat dari motifnya, jangan-jangan misalkan ya, ini contoh saja, jangan-jangan yang usia nikah itu masih sedikit, faktor perceraian karena didominasi KDRT misalkan. Sedangkan yang usia pernikahan di atas 15 tahun, ya, itu faktor dominan adalah faktor karena suami punya will misalnya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Inilah yang kemudian bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, ini contoh data dari KPK. Ya, data dari KPK tentang kasus-kasus korupsi yang ada di lembaga negara. Di situ terlihat bahwa data dari KPK menyatakan bahwa data jumlah kasus korupsi lebih banyak didominasi di Departemen Pendidikan. Ini dilakukan tahun 2010 ya, jadi masih menggunakan departemen. Ya. Nah, lalu kita analisis, ya mengapa sih Departemen Pendidikan kok menjadi departemen yang paling banyak korupsinya? Nah, yang paling sedikit terjadi korupsi itu ada di BPS, kemudian Departemen Perindustrian, Mabes TNI, dan lain-lain. Itu sedikit. Mayoritas ada di Departemen Pendidikan, Kejaksaan atau Pengadilan, Departemen Kehutanan, Kepolisian, dan seterusnya. Lalu kita analisis, mengapa ya departemen itu berpotensi atau rawan ya melakukan korupsi. Ini contoh ADS dengan memanfaatkan data di kampus ya tentang rata-rata IPK lulusan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat bahwa responden atau mahasiswa yang IP-nya di atas 3 itu didominasi perempuan. Itu yang di garis atas. IPK 3 sampai 4 itu didominasi perempuan sebesar 63%. Sedangkan yang IP-nya di bawah 3 mayoritas adalah laki-laki. Nah, mengapa? Ya, mahasiswa ber-IP 3 ke atas kok didominasi perempuan, sementara yang ber-IP di bawah 3 didominasi laki-laki. Inilah yang kemudian kita analisis dengan memanfaatkan studi pustaka. Nah, ini kita bandingkan per fakultas. Ini saya ambil data dari Unsud ya, tahun 2010, sudah 10 tahun yang lalu. Data di tiap fakultas, lulusan. Ini data yang sudah lulus ya. Dari Fakultas Biologi, Ekonomi, Fisip, Fakultas Teknik, ya, Fakultas Hukum. Nah, dari total fakultas yang ada di Unsud ini menunjukkan bahwa IPK perempuan lebih tinggi daripada IPK laki-laki. Nah, rata-rata kalau perempuan di biologi itu 3,11, kalau laki-lakinya hanya 2,95. Di Fakultas Ekonomi rata-rata IPK perempuan 3,26, IPK laki-laki hanya 3,06. Ya. Di Fisip ya, perempuan rata-rata IPK-nya 3,18, perempuannya laki-lakinya hanya 2,98. Inilah yang nanti kita analisis dengan analisis kualitatif ya. Mengapa kok di semua fakultas perempuan selalu IPK-nya lebih tinggi. Nah, ini juga rata-rata lama studi. Nah, dari semua fakultas yang ada di Unsud, ternyata yang cepat lulus itu adalah perempuan.
Ya, karena rata-rata lama studi mahasiswa di semua fakultas itu perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Artinya kalau perempuan lebih rendah itu artinya perempuan lebih cepat lulus daripada laki-laki. Nah, mengapa? Nah, itulah yang bisa kita analisis. Ini contoh saja dari ADS ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Ahmadi untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Ya silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Monggo Mas Ahmadi. Pak Nanang Martono, Pak Ahmadi mungkin baru izin ke belakang. Yang sewu, Kak, monggo kalau ada yang bertanya, kami buka sesi pertanyaan sambil nunggu Pak Ahmadi. Bisa raise hand, bisa juga mengajukan chat di sini, karena buku ini cukup bagus banget, dan apalagi tadi Pak Nanang Martono benar-benar memberikan contoh yang kadang-kadang kita melihat sesuatu angka perceraian ataupun IPK dari mahasiswa itu sebagai sesuatu yang biasa ya Pak Nanang, tapi di dalamnya ternyata bisa dikulik dan di situ ada data sekunder yang asik juga untuk dijadikan bahan penelitian ya Pak Nanang ya Pak. Iya Mbak. Monggo silahkan loh kalau mau ada yang bertanya, tadi ada yang menyimak di teman-teman di sales di ruangan kami juga sempat menyimak. Wah ternyata hal-hal yang ada di sekitar kita itu bisa asal tadi datanya valid ya. Monggo silahkan kalau mau ada yang bertanya, Bapak, Ibu, silahkan chat ataupun raise hand. Pak Ahmadi sampun rawuh. Pak Ahmadi sudah dibuka acara sesi tanya jawab, yang saya belum di unmute. Oh iya, baik. Terima kasih tadi ke belakang sebentar. Jadi dari paparan Pak Nanang tadi, kita sudah tahu beberapa keunggulan dari ADS atau analisis data sekunder. Di antaranya waktu yang hemat, tenaga, kemudian biaya, kemudian juga lebih aman karena datanya sudah ada dan tidak banyak berhubungan dengan human ya. Kemudian juga bisa lebih makro. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan keunggulan dan lain sebagainya dari analisis data sekunder, tentu dari para partisipan semua ada hal terkait ADS ini, kemudian bagaimana operasionalnya dan lain sebagainya yang perlu ditanyakan. Silakan untuk dielaborasi lebih lanjut dengan ditanyakan kepada pemateri, yaitu Pak Nanang. Silakan, ada? Bisa resen? Oh ya. Silakan dari Bu Ana Wahyuni. Langsung Bu. Bu Ana Wahyuni. Oh ya, silakan Bu. Masih mute Bu Ana. Di-unmute dulu Bu Ana Wahyuni. Ya, sudah Bapak? Sudah. Ya. Bapak Nanang mohon izin bertanya. Seandainya kita sudah menentukan masalah penelitian, kemudian kita tidak dapat mengakses data sekunder, apa yang kita lakukan sebagai peneliti, Bapak? Baik, terima kasih. Langsung Mas Ahmadi gimana? Ya, langsung Pak. Baik, terima kasih. Ini Bu atau Mbak Ana ya, dari UMS ya Mbak? Solo ya? Ya, dari UMS Solo. Ya, dekat lah ya, dari Purwokerto. Masih muda kok. Masih muda ya. Baik, tadi saya sampaikan kunci keberhasilan ADS ini adalah pada ketersediaan data. Kalau data ada tapi tidak bisa diakses ya tentu saja tidak mungkin dilanjutkan. Begitu Mbak Ana. Ini sama dengan survei. Kalau survei ya misalkan kita ada angket
tapi responden tidak mau jawab, kan kita nggak dapat data juga. Sama kasusnya dengan ADS, ya. Topik penelitian bagus, ya, data ada, tapi tidak bisa diakses, ya. Kita tentu saja tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan ADS, hal yang harus kita lakukan di awal adalah memastikan bahwa data itu ada dan bisa diakses. Ya, jangan sampai kita sudah membuat proposal, ternyata di kemudian hari data nggak bisa kita akses. Jadi proposal itu, kalau dalam bahasa Jawa itu muspro, ya, sia-sia. Ya, kemana-mana sekali, ya. Kita sudah bikin proposal, tapi data yang akan kita olah tidak ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan, ada nggak kemungkinan lain, ya, sumber data yang bisa kita manfaatkan? Paling hanya itu, Mbak, yang bisa saya sarankan. Ada nggak kemungkinan data lain yang mungkin bisa memberikan informasi yang sama atau serupa atau mirip, ya, di tempat lain, ya. Misalkan kalau kita mau levelnya kabupaten, kita pindahlah dari kabupaten A, kita coba pindah ke kabupaten B misalkan. Mungkin di B itu bisa kita akses misalnya. Kalau ternyata dimanapun tidak bisa kita akses, tidak ada cara lain, ya sudah, kita mohon maaf, gagal. Karena kalau tidak ada data sekunder, bagaimana kita mau mengolah data dan apa yang akan diolah kan tidak ada. Gitu, Mbak Ana, mohon maaf jawaban saya mungkin kurang memuaskan, karena memang inilah yang tadi saya sampaikan, kelemahan ADS itu memang pada masalah ketersediaan dan aksesibilitas datanya. Gitu. Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Nanang atas jawabannya. Nah, bagi adik-adik yang mahasiswa, terutama yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi atau tesis, nah ini penting sekali untuk ditanyakan lebih lanjut, karena ADS ini tergolong yang lebih mudah, ya, begitu Pak Nanang, ya, dibandingkan misalnya data primer atau apa. Nah, silakan adik-adik mahasiswa. Mudah, murah, meriah. Dan bisa menjamin lulus tepat waktu. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya? Silakan Mbak Dias. Waalaikumsalam Mbak Dias dari Bengkulu. Ya, terima kasih Pak Nanang atas materinya yang membuat saya tercerah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tadi mendengarkan penjelasan menurut analisis data sekunder, ini kan sebenarnya banyak database yang bisa kita akses ya Pak ya. Nah ini kemudian yang saya tanyakan lebih lanjut ini terkait dengan cara penulisan ketika di dalam penelitian Pak. Misalnya begini, saya buat contohnya. Misalnya saya meneliti tentang banyaknya kasus operasi sesar di rumah sakit X misalnya seperti itu. Nah, saya dapat database-nya itu dari rumah sakit, administrasi rumah sakit, berapa banyak dari tahun misalnya 5 tahun terakhir ini gitu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ketika di dalam kasus tertentu, kasus sesar ini kan punya pendeskripsian atau punya latar belakang kenapa sesar gitu ya Pak. Ya. Saya menemui dokternya. Nah, ketika saya bertanya kepada dokternya, kasus-kasus sesar ini terjadi dengan diagnosis A, B, C, dan D. Nah, apakah yang kemudian dalam kasus yang saya tanyakan kepada dokter itu kan termasuk cross-check, Pak? Nah, ketika saya tuliskan di dalam analisis data sekunder itu seperti apa? Karena kemudian itu kan pendeskripsian ketika di dalam hasil itu kan banyak apa ya istilahnya banyak dipertanyakan juga. Misalnya menurut dokter A, B, C yang kemudian saya temui seperti itu. Nah, kalau dalam kasusnya seperti itu bagaimana Pak Nanang? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dias dari Bengkulu. Baik, untuk proses analisis data yang tadi saya sampaikan bahwa ketika data sudah tergambarkan, hasil sudah ada, tugas kita adalah dalam tanda kutip ya membunyikan data. Ya, ada apa sih sebenarnya di balik data itu?
Tapi kasus Mbak Dias tentang kasus cesar, ya ada banyak faktor. Ya misalkan yang cesar anak keberapa, itu bisa juga menarik dari sisi kesehatan. Ya, nanti temuannya misalkan sebagian besar ibu yang melahirkan cesar itu melahirkan anak pertama. Nah, itu menarik. Mengapa kok anak pertama yang banyak lahir cesar? Kok bukan anak kedua atau anak ketiga? Apa faktornya? Nah, kemudian usia kandungan, misalkan. Apakah lahir tepat waktu, mendekati HPL, artinya tidak terlalu jauh dari HPL ya, atau sebagian besar yang cesar justru lahirnya jauh dari HPL. Nah, jauh dekat ini perlu kita rumuskan, misalkan 1 minggu sebelum HPL dan sudah HPL misalkan. Itu mungkin peneliti yang bisa membuat batasan ya. Itu menarik. Mengapa sih misalkan ada temuan mengapa ibu yang melahirkan cesar itu lahirnya misalkan 2 minggu sebelum HPL. Nah, itu menarik. Mengapa kok jarang ditemukan kasus cesar yang justru kelahirnya telat? Telat dalam arti setelah HPL lewat, belum lahir, baru cesar. Itu mengapa? Jadi mungkin dari sisi ilmu kesehatan ini juga menarik. Kemudian misalkan faktor mengapa dokter memutuskan untuk cesar. Apakah sungsang, ataukah mungkin bisa kita bagi dua ya, faktor si bayi atau faktor si ibu. Kalau faktor bayi misalkan bayi sungsang ya, atau bayi terlalu besar atau gimana, saya nggak tahu untuk ilmu kebayian ya. Atau faktor ibu misalkan karena fisik ibu lemah, ya rahim tidak kuat, dinding rahim atau ada misalkan ketuban pecah tiba-tiba, itu kan perlu dicesar sehingga tidak mungkin lahir normal. Nah, ketika kita membuat analisis atas temuan data itu, sangat diperbolehkan kita memanfaatkan sumber lain. Ya, jadi di sini kita juga bisa menggunakan konsep triangulasi untuk melakukan cross-check data. Jadi artinya meskipun data primer kita berupa data sekunder, ya bukan berarti kita dilarang untuk bertanya ke orang. Boleh-boleh saja. Mengapa? Karena yang namanya data sekunder itu kan informasi sangat terbatas. Ya, kalau misalkan tadi Mbak Dias mengatakan kasus di rumah sakit X, ternyata rumah sakit X itu adalah terletak di wilayah tertentu yang mungkin dari aspek kondisi lingkungan tidak kondusif lah, mungkin kita bisa cross check, jangan-jangan itu bisa menjadi faktor mengapa di wilayah itu banyak kelahiran yang terpaksa cesar. Itu nggak masalah, artinya dokter mungkin tahu ya bahwa memang di wilayah itu kondisi seperti ini dan itu mungkin berkontribusi pada jumlah lahir cesar seperti itu. Jadi nggak masalah Mbak Dias kalau kita mau melakukan cross check dari sumber lain kalau memang sumber dari pustaka atau literatur sangat terbatas. Artinya dalam pelaporan kita sebisa mungkin menjelaskan secara detail ya mengapa data itu muncul. Mengapa kasus cesar terjadi karena ini? Mengapa kasus cesar terjadi pada anak pertama mayoritas seperti itu? Itu perlu kita jelaskan. Kalau memang teorinya nggak ada ya kita bisa tanya ke orang yang paham dengan ilmu kesehatan. Demikian Mbak Dias, mudah-mudahan membantu. Ya, Pak, terima kasih. Berarti kalau misalnya menemukan alasan tadi yang salah satu contohnya sungsang, kemudian ketubannya pecah misalnya gitu-gitu, itu berarti dalam deskripsinya itu kita tuliskan dengan detail ya Pak, seperti ya kualitatif yang yang memberikan keterangan dengan lengkap ya Pak ya. Nah, tapi dalam tanda kutip terkadang nanti gini Pak, kalau misalnya dengan mahasiswa gitu kan Pak,
kita memberikan cross check itu seperti apa, karena itu kadang bisa dikarang dengan indah gitu, maksudnya alasan-alasan tertentu tanpa harus menanyakan alasan tadi dengan misalnya kayak kasus tadi saya dengan dokternya yang bersangkutan gitu loh Pak. Mungkin itu menjadi salah satu catatan gitu, karena kalau mengarang indah itu kan mungkin bisa saja dilakukan gitu. Ya terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih. Kalau mengarang indah semua orang bisa Mbak Tias. Tidak hanya mahasiswa. Monggo Mas Ahmadi dilanjut. Masih ada waktu sekitar setengah jam ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang, Mbak Tias juga dari Bengkulu. Peserta yang lain silakan kalau ada materi dari analisis data sekunder ini yang perlu ditanyakan kepada Pak Nanang. Mungkin sambil menunggu juga, ini Pak, barangkali ada tambahan materi atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa memperkaya para peserta. Ya, mungkin tadi dari problem yang dihadapi Mbak Tias ya, intinya analisis data sekunder, meskipun ini masuk kategori penelitian kuantitatif, ya sangat dimungkinkan kita menambahkan analisis kualitatif. Karena mau tidak mau data kuantitatif memang harus dibunyikan, dan untuk membunyikan data itu kita juga memerlukan data kualitatif. Hanya saja sumber data kualitatif itu ya harus kita cari yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan dari literatur atau dari pakar, ya, atau dari hasil-hasil penelitian itu juga bisa. Intinya tidak menutup kemungkinan kita melakukan wawancara ya dengan pakar yang kompeten dengan topik atau data yang sedang kita analisis. Begitu Mas Ahmadi, tambahan dari saya. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tetapi yang kualitatif ini moderator sekaligus mencoba bertanya. Ya. Perlu juga dituliskan di misalnya bab 3 atau metodologi enggak Pak? Jadi akan ditambah dengan kualitatif berupa wawancara gitu. Itu perlu? Perlu. Saya kira perlu. Itu kan sebenarnya opsional aja lah untuk memperkaya informasi, bahwa proses analisis juga melibatkan ya pihak tertentu untuk cross check data. Ya. Karena kan data sekunder bukan serta-merta data yang terlepas dari kondisi sosial masyarakat setempat gitu kan. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi real di lokasi yang sedang kita teliti. Ya, seperti tadi kasus Mbak Tias itu kan, mengapa tertarik meneliti kasus sesar? Mengapa di wilayah itu banyak ibu yang terpaksa melahirkan sesar? Itu juga saya yakin juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalkan apakah si ibu berasal dari kelas sosial tertentu, misalnya jangan-jangan karena dia sesar gara-gara selama kehamilan tidak pernah USG, tidak pernah periksa ke dokter, jadi baru ketahuan kalau bayi sungsang itu pada bulan ke-8, ya ternyata sampai 8 bulan bayi nggak balik, itu kan harus sesar. Nah, kenapa kok bayi sungsang baru diketahui setelah bulan ke-8? Mungkin ini disebabkan karena si ibu berasal dari kelas menengah ke bawah yang tidak memungkinkan dia melakukan USG secara periodik. Ini saya kira penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Jadi riwayat pemeriksaan kesehatan si ibu juga menjadi penting, menjadi data tambahan, begitu. Jadi kalau CSR itu bukan semata-mata faktor kesehatan ya, tapi juga melibatkan faktor sosial. Ya. Atau mungkin si ibu nikah muda, itu kan ada faktor budaya juga di situ. Mengapa sih Pak nikah muda? Ternyata yang ibu melahirkan sesar sebagian besar melahirkan pada usia di bawah 20 tahun. Nah, itu kan menarik sebenarnya. Masih ABG gitu ya, menikah, punya anak, ya, rahimnya belum kuat misalkan, sudah gitu nikah muda, dari kelas bawah, secara ekonomi kurang, ketika hamil tidak pernah periksa. Nah, itu kan menarik. Ya.
Jadi melibatkan faktor sosiologis. Begitu Mas Ahmadi. Ya. Baik Pak. Nah silakan, ini kalau ada pertanyaan juga dari yang kebetulan mahasiswanya Pak Nanang dari sosiologi, jangan sungkan-sungkan tanya dosennya di forum Zoom ini. Nah, pertanyaan yang paling sulit biar diuji dosennya. Sambil menunggu, ini Pak, terkait alat analisis untuk data sekunder ini kan berkembang ya. Dulu mungkin kita kenal hanya Excel, kemudian ada SPSS, kemudian ada perkembangan terbaru, ada Amos, SAM, atau Lisrel. Nah ini terkait penggunaan masing-masing dipengaruhi apa Pak? Kemudian pasnya apa gitu? Misalnya dalam penelitian S1 bagusnya ini, gitu, atau S2 ini. Gitu. Ya, kalau saya sih termasuk orang yang tidak mempermasalahkan pakai apa gitu ya. Bagi saya data diolah, muncul output ya. Bagi saya selesai. Artinya sesuai kebutuhan saja. Jadi bagi saya tidak harus ada ketentuan bahwa harus pakai ini karena kayak Amos, Lisrel, SPSS, Excel itu kan sebenarnya hanya alat bantu saja. Alat bantu kan sifatnya lebih operasional ya, sesuai kebutuhan kita. Kalau memang kita dengan SPSS cukup, ya saya kira nggak masalah pakai SPSS. Kalau menggunakan Excel cukup, ya saya kira nggak masalah. Misalnya kalau hanya mencari rata-rata atau modus atau median saja, saya kira pakai Excel cukup. Tidak usah menggunakan yang lebih rumit ya, kayak SPSS atau yang lain ya. Excel pun cukup ya kalau hanya sebatas mencari tadi. Standar deviasi juga sama. Membuat tabel juga saya kira Excel pun bisa. Kaitan dengan betul, Mas Ahmadi. Bisa unmute mungkin bagi yang lain. Hanya kebijakan inflasi. Ya, monggo dilanjut Pak. Pak Nanang? Ya, sudah. Oh, sudah. Intinya itu opsional ya, sesuai kebutuhan saja kalau saya sih. Ya. Nah, kalau dilihat itu kan data analisis sekunder itu juga untuk ditangkap pesannya kepada pembaca itu kuatnya atau mungkin panjangnya penjelasan dari data sekundernya, misalnya grafik atau tabel, itu kan bagi pembaca mungkin sedikit yang langsung memahami apa makna yang bisa ditangkap dari pesan yang bisa ditangkap dari tabel. Nah itu ada aturannya nggak Pak? Jadi panjangnya deskripsi untuk memperjelas itu ada ketentuan-ketentuan akademik yang membatasi atau terserah si penulisnya atau penelitinya Pak? Ya, kalau saya sih kuantitas tidak penting itu ya. Orang berbadan gemuk belum tentu sehat gitulah ya, Mas Hamadi. Kalau saya yang penting adalah pada sisi kualitas saja. Ya, kedalaman data, kedalaman analisis, ya kalau tadi Mbak Dias mengatakan proses uji validasinya, cross check datanya itu kalau sudah mencukupi ya saya kira tidak perlu mempertimbangkan tebal tipisnya sebuah laporan, asalkan dengan halaman tertentu aspek validitas, cross check data itu sudah mencukupi ya saya kira nggak ada masalah. Ya artinya sesuai kebutuhan saja. Ya, yang penting data itu sudah tersampaikan, ya sudah terbaca dengan baik, bisa dipahami oleh pembaca. Saya kira itu baik daripada laporan yang sangat tebal tapi ternyata banyak basa-basi, terlalu banyak kutipan, itu saya kira malah tidak efektif, malah justru pembaca bingung. Ini sebenarnya ngomong apa peneliti gitu kan. Makanya kalau hasil penelitian dikonversi ke artikel ilmiah di jurnal itu kan hanya beberapa halaman saja, dan memang yang diminta oleh editor jurnal kan hanya intisari hasil saja, tidak perlu terlalu banyak basa-basi.
Jadi saya kira untuk masalah kuantitas bukan menjadi pertimbangan atau tolak ukur apakah suatu laporan itu berkualitas atau tidak. Yang penting adalah pada kedalaman data dan bagaimana kita atau peneliti itu menganalisis data tersebut. Begitu Mas Ahmadi. Ya, terima kasih. Sambil menunggu kalau ada penanya berikutnya, jangan lupa para peserta untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat, karena hal itu perlu untuk pembuatan e-sertifikat nantinya. Kemudian juga bisa kalau berminat memiliki buku-buku yang ditulis oleh Pak Nanang, tidak hanya buku metode penelitian kuantitatif saja, bisa juga melalui grup WA yang sudah ada atau mengisi di kolom chat itu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Kadek Eva Krishna Andriani. Silakan Mbak Kadek, bisa secara lisan. Tes. Ya, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Oke, jelas. Oke, saya ingin bertanya pada Pak Nanang. Bapak kan sudah membuat ini ya buku-buku tentang metodologi ADS. Kemudian metode ADS, maaf. Kemudian sejauh ini menurut Bapak mungkin ini ya dari pandangan Bapak aja, bagaimana menurut Bapak para peneliti atau akademisi itu dalam melihat ADS ini sendiri gitu dibandingkan dengan mungkin ada metode-metode lainnya yang tadi juga Bapak sudah sebutkan. Apakah mereka saat ini gimana sih trennya menurut yang lain gitu? Apakah mereka sudah mulai beralih ke sana atau mungkin mereka masih tanda kutip meragukan ADS ini sendiri? Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Kadek, baru. Mbak Kadek. Ya, langsung Mbak, silakan. Dari Bali ya Mbak ya, logatnya kelihatan. Baik Mbak Kadek, komentar saya tentang ADS. Kalau saya sebenarnya bukan masalah penelitian dengan ADS ya. Kalau saya lebih melihat bahwa tidak banyak ya pihak atau lembaga ataupun instansi yang melek data, dalam arti mereka seringkali melihat data itu ya hanya sebatas data. Padahal di dalamnya kita bisa mendapatkan banyak informasi yang justru itu menarik untuk kita analisis. Ya, tadi misalkan contoh perceraian saja, sedikit sekali kalau kita nggak meneliti ya kita nggak akan tahu bahwa ada temuan-temuan seperti itu, bahwa motif orang bercerai kenapa sih? Ya, memang bagi sebagian orang ya, hal itu nggak penting, ya. Tapi sebenarnya dari si akademik itu penting. Artinya ini bisa menjadi dasar untuk membuahkan solusi ya untuk meminimalisasi kasus perceraian. Ya tadi contohnya dari Mbak Dias tentang cesar, ini juga menarik. Data ibu yang melahirkan cesar itu menarik, tapi bagi sebagian dokter ataupun perawat atau yang lain mungkin itu nggak menarik. Ya, padahal kalau kita bicara kelahiran cesar itu tidak, yang tadi saya katakan ya, tidak hanya semata itu masalah kesehatan, tapi juga ada masalah sosial di dalamnya. Jadi kalau saya melihat itu hanya pada faktor kesadaran membaca data. Makanya kalau data di BPS itu kan seringkali hanya sebatas data, hanya sebatas tabel isinya angka itu kan. Nah kalau kita tidak melek data, tentu saja data itu ya eman-eman itu dalam arti ya sayang gitu ya. Kalau hanya diletakkan di lemari, kalau hanya sekedar diunggah di web BPS atau di kementerian yang lain itu ya sayang saja, buat apa data itu dipublikasikan kalau toh tidak banyak orang yang melakukan analisis atas data tersebut, termasuk data di kampus, di sekolah itu saya kira banyak sekali, cuma kan sedikit sekali pihak sekolah yang mau membaca data itu.
termasuk data di desa, data monografi itu saya kira juga menarik. Tapi kan tidak banyak ya orang-orang itu yang melek bahwa data monografi itu bisa menjadi sumber kebijakan. Ya, di kabupaten juga sama ya. Itu sebenarnya ya kalau saya memberikan komentar sebenarnya bukan masalah metodenya, tapi kesadaran ya untuk membaca. Membaca itu bukan dalam arti hanya membaca saja, tapi juga mencari makna di balik data itu yang sangat minim. Bahkan di kalangan mahasiswa pun sedikit yang tertarik atau mungkin mereka nggak tahu ya bahwa data itu memiliki fungsi yang sangat luas sekali, terutama bagaimana dengan data itu dia bisa membuat sebuah skripsi, tesis itu kan, yang mungkin bagi sebagian orang yang namanya penelitian ya harus menggunakan angket, harus wawancara, ya. Padahal yang dekat saja hanya dengan membuka laptop saja kita sudah bisa mendapat data dan itu bisa menjadi satu karya laporan penelitian. Ya, oleh karena itu tugas kita sebagai akademisi ya kita harus menyosialisasikan bahwa data itu dia tidak sebatas data. Karena kalau kita baca di BPS itu kan ada apa istilahnya slogan ya, membangun tanpa data ya. Itu tidak bisa apa-apa ya. Karena kalau kita membangun tanpa data ya tidak akan ada hasilnya. Membangun itu kayak harus berdasarkan pada data. Artinya kebijakan itu harus melibatkan data yang valid. Dan data yang valid itu tidak hanya dibaca, tapi juga dianalisis. Dari sektor apapun, dari kesehatan, pendidikan, pertanian, ya, peternakan juga saya kira sama kasusnya. Hanya beda topik, beda unit yang kita teliti. Mungkin begitu Mbak Eva, Mbak Kadek Eva ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa ADS ini sendiri prospektif untuk dilakukan, tapi belum banyak orang yang melakukan, begitu ya Pak ya? Betul. Karena ya tadi tidak sadar data. Ya. Banyak memangnya data ya hanya sebatas angka. Ya kalau Mbak Eva buka data BPS itu kan banyak sekali yang data bisa olah. Tadi saya sampaikan SDKI ya, survei demografi yang dilakukan BPS dan BKKBN itu tiap kali data itu muncul banyak sekali, bahkan sampai ribuan itu kalau saya lihat kuesionernya itu. Yang menyangkut masalah remaja, menyangkut masalah lansia, masalah perempuan. Nah, itu kalau kita cross-check antar variabel itu menarik. Ya. Sampai misalkan kalau dari kesehatan ya Mbak Dias mungkin sampai alat kontrasepsi pun ada, BKKBN punya datanya. Ya coba Mbak Dias bisa analis ya kalau orang kesehatan ya, mengapa sih orang yang menggunakan KB sebagian besar kok perempuan, laki-laki jarang yang misal maaf ya pakai kondom misalkan. Ya mengapa? Itu kan ada konstruksi sosial. Ya. Padahal Alkon itu kan dijual bebas kan sekarang, bahkan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi mengapa data menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang memakai alat KB itu perempuan, laki-laki lebih sedikit. Ya. Dan pasangan itu lebih suka menyuruh si istrinya untuk pasang KB, entah susu atau pil atau yang lain tuh ya. Sementara laki-laki jarang. Jadi kalau ada kegagalan kontrasepsi ya, itu kadang perempuan yang disalahkan ya, gara-gara misalkan telat minum pil yang salahkan perempuan gitu. Padahal itu kan konstruksi sosial ya, mengapa kok selalu perempuan yang jadikan objek ya, bukan objek seksual ya, sebagai pihak yang selalu harus menggunakan alat kontrasepsi. Ini menarik sebenarnya. Itu di data BKKBN ada, ya, termasuk alat KB apa yang dipakai itu lengkap. Termasuk usia menikah juga ada, ya. Termasuk data itu juga muncul
kapan pertama kali, misalnya ya, kapan pertama kali Anda melakukan hubungan seks, itu juga ada data itu. Terlepas dari responden itu jujur atau tidak, ya itu kan di luar kontrol kita ya, karena kan mungkin juga ada orang yang menutupi. Tapi datanya menunjukkan seperti itu, ya udah kita pakai saja. Karena itu di luar kontrol peneliti. Mungkin gitu Mbak Eva. Terima kasih jawaban. Mas Ahmadi. Terima kasih Mbak Kadek, kemudian Pak Nanang. Masih dibuka kesempatan untuk satu orang penanya lagi jika ada nanti. Nah, sembari menunggu, untuk meningkatkan aware masyarakat mengenai data dan juga mungkin analisis penelitian data sekunder itu apa Pak? Padahal kan begitu pentingnya data itu. Ya, kadang masyarakat pun juga tidak pernah menyadari ya bahwa informasi yang dia berikan itu bermanfaat untuk regulasi ya, dasar perumusan kebijakan. Ya misalkan ini sekarang nih 2020 ya, sensus penduduk. Saya baca di salah satu media itu beberapa minggu yang lalu ya, angka partisipasi masyarakat itu juga cukup rendah ya untuk terlibat dalam sensus penduduk. Padahal data itu sangat penting, data 10 tahun itu penting ya. Karena juga masyarakat ada yang berusaha menutupi atau memberikan informasi yang tidak jujur. Nah, itu juga kadang menjadi problem juga. Ya, padahal informasi yang dia berikan itu juga memiliki dampak untuk tadi kebijakan. Ya. Jadi saya kira ini perlu sosialisasi ya, entah itu dari media sosial, ya media massa, ya tentang pemahaman bahwa informasi yang diberikan masyarakat itu bermanfaat untuk pembangunan. Ya, kemudian dari pihak akademisi saya kira perlu ya, entah guru ataupun dosen ataupun mahasiswa, saya kira juga perlu dikuatkan bahwa data ya tidak sebatas data, bahwa dari data itulah kita bisa mendapatkan banyak informasi, kita dapat temuan ya yang itu bermanfaat sekali lagi tadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk dasar kebijakan pemerintah. Seperti itu mungkin Mas Ahmadi. Baik, terima kasih. Jangan sekali lagi kami ingatkan pada para peserta untuk mengisi daftar representasi karena yang digunakan untuk menyusun sertifikat yang akan dikirim kepada para peserta sekalian. Kita sampai pada penghujung acara karena seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Nanang harus mengikuti tugas akademik rapat di Unsud. Nah, sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Nanang agar aware kemudian analisis data sekunder ini bisa menjadi tools yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Silakan, Pak. Lagi ya. Tadi saya kira sudah. Ya, apa ya? Ya, yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ADS ini ya penting untuk pengembangan keilmuan dari sisi akademik maupun praktis ya. Jadi kita sebagai akademisi ya sebisa mungkin mulai sadar, mulai aware ya bahwa data itu bukan sekedar data, tapi data memiliki makna, dan makna itulah yang harus digali oleh kita sebagai kelompok akademisi ya melalui proses penelitian yang memanfaatkan data sekunder ya. Kemudian dari sisi masyarakat ya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa harus kita kuatkan pemahaman bahwa data itu penting sehingga ketika masyarakat diminta untuk melengkapi data diri misalkan itu sebisa mungkin harus proaktif ya memberikan data yang benar, data yang jujur ya, dan
lainnya ya, agar hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data itu pun menjadi menghasilkan data yang lebih valid. Begitu Mas Ahmadi, ya terima kasih saya sampaikan ke semua peserta, juga Mas Ahmadi dan kawan-kawan dari Project Grafindo. Ya saya cukupkan ya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang Martono yang telah menyampaikan paparan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta tadi, kemudian juga dari moderator. Nah, kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi, para peserta dimohon bisa mengisi presensi, kemudian bisa mengisi di kolom chat yang ada di kolom chat. Nah, sebagai moderator, apabila ada kesalahan di dalam memandu acara, kami ucapkan permohonan maaf. Kemudian juga nantikan seri webinar dari penerbit Raja Grafindo Persada selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dias. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Ya, dari Bengkulu Bu, moga-moga bisa nanti bisa silaturahmi ke sana ya Bu. Amin. Bu Ana Wahyuni, terima kasih. Bu Mbak Kadek Eva juga terima kasih. Ternyata mahasiswa penggemarnya Pak Nanang tentang ini banyak sekali ya dari wilayah timur. Nanti insya Allah bisa silaturahmi ke sana. Baik, host bisa Karis Alfa. Terima kasih Mas Ahmadi, Mbak Eva. Mbak Eva terima kasih, Pak Embun terima kasih. Matur nuwun semuanya. Nggih, Pak Ahmadi matur nuwun loh. Nggih. Siap. Terima kasih.